Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 17 November 2021. Kita bersama-sama memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth adalah seorang putri raja. Ia lahir pada 7 Juli tahun 1207. Sebagai seorang putri raja, Elizabeth itu hidup sederhana dan beriman penuh pada Tuhan. Sejak kecil, ia direncanakan dijodohkan dengan Pangeran Ludwig, putra tertua dari Raja Herman. Kala itu perjodohan antar bangsawan kerajaan adalah hal yang biasa. Maka pada waktu Elizabeth berumur 4 tahun, ia dibawa ke kastil Wartburg guna dipersiapkan menjadi istri Pangeran Ludwig kelak. Elizabeth tumbuh menjadi seorang putri yang cantik, menarik, dan sederhana. Ia selalu tekun dalam doa dan dipenuhi dengan kebaikan. Kebaikan yang dibuat Elizabeth menuai cemoohan bahwa dirinya hanya pantas menjadi seorang pelayan dan tidak menyerupai seorang putri raja. Di usianya yang ke-14 tahun, Elizabeth menikah dengan Pangeran Ludwig. Mereka dianugerahi 3 orang anak. Ludwig suaminya tidak pernah menghalang-halangi karya baik Elizabeth. Hidupnya yang sederhana juga hidup rohani dari Elizabeth. Pada tahun 1225, Jerman dilanda kelaparan. Elizabeth setiap hari membagikan makanan kepada orang banyak, kepada mereka yang kelaparan dan kesusahan, hingga hampir menghabiskan persediaan cadangan makanan yang ada di dalam istana. Pada suatu hari, ketika Elizabeth sedang membagi-bagikan makanan, Ludwig mendekati dia dan menanyakan, "Apa yang kamu bawa di keranjangmu?" Elizabeth menyembunyikan keranjang itu di balik roknya. Dan istimewa, keranjang yang berisi penuh dengan roti-roti berubah menjadi mawar, bunga-bunga mawar yang indah. Sungguh sebuah keajaiban. Elizabeth wafat pada 17 November tahun 1231. Paus Leo ke-12 mengangkat Elizabeth sebagai pelindung bagi karya amal Gereja Katolik yang dilakukan oleh kaum perempuan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada hamba itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang kedua itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan,
Inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, padanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Beberapa waktu ini banyak sekali penipuan terjadi dengan modus investasi bodong dan pinjaman online. Tergiur dengan iming-iming bunga besar, orang rela untuk menginvestasikan miliknya dan ternyata zonk alias kena tipu. Demikian juga dengan pinjaman online. Niat hati ingin berupaya menggapai kesejahteraan, malah terlilit hutang dengan bunga yang mencekik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang mina yang kita dengar hari ini mirip seperti perumpamaan tentang talenta, ya kan? Tapi maknanya sangat-sangat berbeda. Kalau talenta adalah jumlah yang sangat besar, yakni sebesar 3.000 shikal, yang sama dengan 10.000 dinar, yakni setaraf dengan upah orang bekerja selama 27 tahun. Bisa dibayangkan besarnya talenta. Sedangkan mina merupakan satuan yang lebih kecil, yakni sebesar 50 shikal, atau sama dengan 160 dinar, setaraf dengan upah orang bekerja selama 5 bulan. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang mina bercermin dari peristiwa historis, peristiwa sejarah yang sudah tidak asing bagi masyarakat Yahudi, yakni terkait dengan pengangkatan putra Herodes Agung yang bernama Herodes Arkelaus menjadi raja. Orang-orang Yahudi mengirim utusan kepada petinggi di Roma yang menyatakan keberatan mereka seperti yang disampaikan dalam firman hari ini. "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Mengapa Arkelaus ditolak oleh orang Yahudi? Pertama, karena Arkelaus bukan orang Yahudi yang murni, melainkan ia berasal dari Idumea. Kedua, kelakuannya sangat kejam, sewenang-wenang dan lalim sama seperti ayahnya. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk mengajak para murid berefleksi. Raja lalim kamu tolak tentu baik dan benar. Lantas, mengapa dirinya sebagai raja damai, pembawa sukacita juga ditolak? Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir perumpamaan hari ini dikatakan, Yesus mendahului mereka untuk meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem menjadi tempat yang menyambut Yesus dengan pikuk, dengan sorak-sorak. Hosana, terpujilah Raja Daud. Namun Yerusalem juga tempat yang menolak dirinya,
dan teriakan-teriakan pekik, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Bahan permenungan untuk kita pertanyakan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Apakah dalam hidup ini kita mau membuka hati kita supaya Yesus sungguh menjadi raja di dalam hidup kita? Atau kita masih menutup hati kita, enggan untuk bersyukur, selalu bersungut-sungut dan menolak dirinya? Mari kita senantiasa membuka hati kita agar kehadiran Tuhan senantiasa kita alami, sehingga dalam hidup ini kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.